Majelis Jemaat GBIB Sawangan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat GBIB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat yang bertugas sebagai penerima tamu seusai ibadah ini atau setiap hari kerja di kantor sekretariat GBIB Jemaat Sawangan Depok. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Ernst Ndaada STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bersorak bagi Tuhan wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabula rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jemaat kasih Tuhan, nas pembimbing dalam persekutuan kita di saat ini, sebagaimana firman Tuhan dalam Yesaya 56 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Terimalah salam Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai kamu dan menyertaimu juga. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, hidup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Silahkan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan segala dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami
menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5, yang menyatakan, "Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah saat ini kita berdiri untuk bersama mendengarkan petunjuk hidup baru. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-21 hingga 26. Roma pasal 3 ayat 21 hingga 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penembusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jemaat Tuhan, Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku selalu tetap di jalannya dan menjadi
menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Silahkan duduk. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik, oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir dan tiada pernah berhenti. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik, oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir dan tiada pernah berhenti. Jemaat kasih Tuhan, kita tiba pada saatnya bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya mari kita bersama satu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri
untuk bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 16 yang menyatakan, orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain. Dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini adalah hari-hari yang sebenarnya cukup, kalau saya bilang cukup mengkhawatirkan buat kita, karena kenyataan wabah pandemi COVID-19 di daerah kita saja, di Depok ini sebenarnya belum terlalu stabil. Ada yang mengatakan daerah-daerah kita ini sudah zona kuning, tetapi laporan-laporan yang masuk juga menyatakan bahwa
kembali merah dan sebagainya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Banyak analisa dan umumnya mengatakan ini terjadi karena kedisiplin masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan sangat rendah. Perhatikan di jalan-jalan Ibu Bapak, orang sudah mulai tidak lagi memakai masker umpamanya. Ya, orang sudah dengan tenang berjalan atau masuk ke toko, ke warung, ke pasar dan ke tempat-tempat umum tanpa menggunakan masker. Padahal itu sesuatu yang harusnya tetap diperhatikan. Tempat-tempat keramaian memang mereka menyediakan berbagai kebutuhan sanitasi, kesehatan, kebersihan. Tapi apa yang terjadi? Masyarakat tidak memakai semua itu, lewat saja. Orang berkumpul yang harusnya dengan jarak yang sesuai dengan protokol kesehatan 1 meter paling tidak. Semuanya udah kumpul, coba lihat di warung-warung atau di kafe dan sebagainya. Semua seperti tidak ada masalah. Ya karena itu semua merasa bahwa sudah aman, sudah nyaman, sudah new normal, berarti tidak ada masalah apa-apa lagi. Intinya kesadaran untuk taat pada apa yang sudah diterapkan pemerintah, protokol kesehatan yang sudah dicanangkan pemerintah, kesadaran itu sangat rendah. Sehingga kondisi penyebaran COVID-19 juga menjadi sesuatu yang terus menjadi tantangan bagi kita semuanya. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesadaran untuk patuh pada aturan itu menjadi sesuatu yang sangat rentan di tengah-tengah masyarakat. Dan ini juga yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Ketika mereka sudah masuk ke tanah Kanaan, mereka sudah tinggal menetap di tanah Kanaan. Bacaan kita pada saat ini Bapak Ibu adalah bagian yang mengkisahkan tentang masa ketika Allah menetapkan hakim-hakim sebagai pemimpin-pemimpin dalam kehidupan orang Israel. Ketika Yosua sebagai pemimpin mereka untuk masuk ke tanah Kanaan, Yosua meneruskan kepemimpinan dari Musa, karena Musa Tuhan sudah tetapkan tidak akan memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan, dan Yosua menggantikan Musa, maka tugas ini dijalankan dengan tegas, dengan sungguh-sungguh oleh Yosua. Artinya Yosua betul-betul menerapkan semua aturan yang Tuhan perintahkan kepada umatnya Israel. Dan itu betul-betul dilaksanakan oleh Yosua. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika Yosua sudah tidak ada lagi, sudah wafat, maka orang Israel kembali pada sifat lama mereka, yaitu hati yang degil, hati yang tidak patuh kepada Tuhan. Sudah ditegur oleh Tuhan karena sikap iman mereka itu, karena perilaku mereka itu. Tapi ya kembali seperti itu. Kenapa? Karena mereka melihat, oh Yosua sudah tidak ada lagi. Oh sekarang berarti kita bisa semau gue aja, sesuka hati kita saja. Apa yang saya mau buat ya saya lakukan. Makanya tidak heran mereka kemudian ikut-ikutan penyembahan dewa-dewa yang ada disembah oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Itu yang terjadi pada kehidupan orang Israel. Tuhan sudah menegur mereka sehingga dalam kisah para hakim-hakim ini beberapa kali mereka diserang oleh bangsa lain dan mereka kalah. Padahal ingat waktu zaman Yosua memimpin mereka, Yeriko, kota Ai, kota-kota yang ada di seputar tanah Kanaan kalah oleh orang Israel. Mereka takut, mereka segan kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena Tuhan memberkati mereka. Tetapi sekarang karena mereka sudah tidak patuh lagi kepada Tuhan, maka Tuhan menerapkan ketegasannya untuk membiarkan orang Israel
berada dalam kekalahan. Orang Israel bukan lagi pemenang, tetapi menjadi orang yang dikalahkan oleh bangsa lain. Semata itu sebenarnya didikan Tuhan supaya orang Israel sadar kalau mereka menggantungkan hidupnya pada duniawi, beginilah keadaannya. Kalau mereka menggantungkan hidup mereka pada Allah, maka kejayaannya lah yang akan menjadi milik mereka. Allah adalah Allah yang tetap mengasihi umatnya. Walaupun kondisi Israel yang degil, yang tidak mau patuh, masih tetap ada, tetapi Allah tetap mau supaya Israel diselamatkan. Itu Allah. Oleh karena itu ibu bapak, Allah menetapkan para pemimpin supaya pemimpin-pemimpin inilah yang akan menjadi panutan dalam kehidupan orang Israel. Para pemimpin itulah yang kemudian dikenal dengan istilah hakim. Hakim ini Bapak Ibu bukanlah seperti hakim pengadilan yang ada, tetapi hakim yang dimaksud di sini adalah tokoh-tokoh dari Israel yang ditetapkan sendiri oleh Tuhan, yang akan memimpin mereka untuk menjadi panglima-panglima perang, untuk membuat keamanan dalam kehidupan orang Israel. Dan memang dalam beberapa hal mereka juga memperhatikan hal-hal keagamaan, maupun juga persoalan-persoalan keadilan di tengah-tengah kehidupan Israel. Intinya ialah ibu bapak, hakim ini punya tugas utama menegakkan kebenaran Tuhan, hukum Tuhan kembali kepada kehidupan orang Israel. Kenapa? Karena kalau dimintakan kesadaran pribadi dari orang Israel sendiri, ternyata tidak bisa. Kalau diminta untuk belajar inisiatif sendiri untuk sadar, ternyata orang Israel belum mampu. Masih kembali lagi pada kehidupan yang lama. Dan itu membuat Tuhan berduka. Oleh karena itu Tuhan menetapkan hakim-hakim yang akan memimpin bangsa Israel dalam kehidupan mereka seterusnya. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita perhatikan hal ini. Kesadaran untuk patuh kepada Tuhan. Kesadaran untuk hidup benar di dalam Tuhan. Itulah tuntutan Tuhan bagi kita semuanya kan. Jangan tunggu nanti ada jangan tunggu nanti ada yang tegur. Harus sadar sendiri. Itulah orang yang dewasa iman. Jangan tunggu nanti. Ya, ini contoh sederhana Bapak Ibu. Kalau di jalanan Bapak Ibu, kalau tidak ada polisi, semua kan langgar lalu lintas toh. Semua langgar peraturan lalu lintas, suka-sukanya sendiri. Kalau ada polisi, apalagi kalau ada razia, semuanya tiba-tiba tertib. Begitu kan? Karena ada yang ditakuti, bukan karena ada kesadaran. Di sekolah atau di tempat kerja, ada guru di sekolah, baru anak murid-murid taat. Disiplin. Tidak ada guru, semuanya semau-maunya. Di kantor, kalau ada bos, ada pengawas, baru tertib semua kerja benar. Begitu pengawas bosnya pergi, semua suka-suka kerjanya. Tidak ada kesadaran untuk mendisiplinkan diri sendiri. Ibu bapak, hidup iman yang dewasa, yang betul-betul Allah inginkan ada dalam diri kita adalah hidup yang patuh, hidup yang berserah kepada kuasa Tuhan. Itu yang benar. Hidup betul-betul menyerahkan apa yang ada dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Itu yang benar. Jangan lihat pada orang yang ditakuti baru taat. Jangan tunggu ditegur baru perbaiki hidup. Sebelum ditegur atau ada atau tidak adanya orang yang mengawasi kita, kita seharusnya hidup dalam ketaatan. Karena saya sadar apa yang menjadi sikap perilaku yang benar di hadapan Tuhan, itulah pertanggungjawaban hidup saya kepada Tuhan.
Dan ini sama yang Tuhan sebenarnya minta kepada orang Israel. Sadar dong, dewasa dalam hidup, dalam perilaku. Karena untuk itulah kehidupan kita menjadi kehidupan yang benar dan baik. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat firman Tuhan saat ini kita bersama diajak untuk belajar bersikap dewasa di dalam Tuhan. Kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita pahami kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita lakukan itu. Kita terapkan itu di sepanjang kehidupan kita. Ada atau tidak ada yang mengawasi. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, Tuhan itu tetap awasi kita dari atas, toh? Jangan hanya lihat karena mau dilihat orang baru hidup taat. Jangan karena mau dilihat orang baru hidup benar. Ada atau tidak ada orang, hiduplah tetap benar. Taat pada firman Tuhan di dalam kehidupan. Itulah tanggung jawab iman yang Tuhan minta untuk ada dalam kehidupan kita. Dan biarlah ini juga menjadi satu tekanan yang baik dalam kehidupan kita masing-masing. Iman yang dewasa adalah iman yang benar-benar punya kesadaran untuk taat pada firman Tuhan, melakukan semua kebenaran firman Tuhan, dan hidup bertanggung jawab di dalam kuasanya. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak saudara. Amin. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhnya ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Jemaat Tuhan bersama semua umat percaya di segala waktu dan tempat, mari saat ini kita berdiri untuk bersama mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Mari dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat persilahkan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, mari bersama saat ini kita menyatukan hati dalam doa syafaat. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, kami kembali sujud kehadirat-Mu yang kudus. Ucap syukur Tuhan kami haturkan padamu, karena kasih Tuhan senantiasa nyata di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa karena pertolongan-Mu, penyertaan-Mu begitu nyata kami alami dalam hidup ini. Dan biarlah kami belajar mengucap syukur untuk setiap pengalaman yang indah
yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kami, sehingga kami belajar menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berserah diri hanya pada kasih dan kuasa-Mu. Saat ini Tuhan, secara khusus kami ingin menyerahkan saudara-saudara kami juga dalam hidup mereka, agar kasih Tuhan juga mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Mereka yang bergumul dalam kehidupan mereka, Tuhan hadir bagi mereka. Yang sakit, jamah Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, sehingga mereka memperoleh kembali kepulihan atas sakit yang mereka alami. Bapak Persulesi dalam pemulihan Ibu Evita Sinaga, Ibu Joyce Gagansa, Oma Ati De Fretes, Bapak Boy Huta Barat, Bapak Edi Paimbonan, Ibu Sumolang, Oma Sopakua, Bapak Jauhari, Anak Clara Teofani, Bapak Lestuni, dan yang lain Tuhan yang mungkin belum bisa kami sebutkan di saat ini. Tuhan Engkau hadir bagi mereka. Tuhan Engkau jamah mereka dengan kuat kuasa-Mu, sehingga ada pemulihan yang indah di dalam Tuhan bagi saudara-saudara kami ini. Bapa Sorgawi, berkatilah semuanya, sehingga kekuatan dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, itulah yang mereka alami. Secara khusus juga kami ingin menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang saat ini terkena wabah pandemi COVID-19. Baik mereka dirawat di rumah sakit, atau harus mengisolasi diri di rumah atau di tempat-tempat yang dipersiapkan. Tuhan hadirlah bagi mereka, agar ada kesembuhan dari Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Sehingga pemulihan yang indah dari Tuhan sajalah yang boleh terjadi di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Bapa Sorgawi, kami serahkan mereka dalam pergumulan karena COVID-19 ini. Berkati supaya ada kesembuhan di dalam hidup dan kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan pribadi ataupun rumah tangga yang saat ini bergumul dengan berbagai masalah kehidupan. Tuhan Engkau hadirlah. Engkau sendiri yang jamah, angkat segala pergumulan-pergumulan yang ada. Sehingga apapun pergumulan yang mereka hadapi, di dalam Tuhan senantiasa ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan persiapkan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga mau menyerahkan bagi bangsa negara kami, Indonesia. Tuhan berkati Tuhan dalam pergumulan-pergumulan bangsa negara kami, agar tetap kami belajar berserah diri dalam kasih dan kuasa Tuhan, sehingga kehidupan berbangsa kami senantiasa berjalan dengan baik. Terlebih khusus di saat-saat ini begitu berat tugas pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Begitu banyak tantangan yang harus dihadapi. Begitu banyak kebutuhan-kebutuhan medis yang harus dipersiapkan. Begitu besar dampak ekonomi atas pandemi ini juga. Biarlah dalam damai Tuhan, semua ini boleh terselesaikan. Semua ini boleh mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Sehingga kehidupan yang damai, penuh sejahtera, itulah yang boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan berbangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi bangsa kami. Engkau senantiasa menyertai bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan semua kami. Kami menyerahkan bagi anak-anak Tuhan yang bersuka cita dalam hidup mereka, karena bertambah usia perkawinan, ataupun juga mereka yang bersyukur karena berbagai keberhasilan hidup yang mereka alami. Biarlah damai sejahtera Tuhan saja yang ada bagi mereka, sehingga sukacita karena berkat Tuhan itu senantiasa melimpah dalam hidup dan kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan ada bagi semuanya. Gereja-Mu di muka bumi ini Tuhan berkati. Secara khusus kami serahkan akan gereja Tuhan, jemaat Tuhan GPIB Sawangan. Begitu banyak tantangan pelayanan yang ada, tapi kami percaya ketika kami berjalan dalam kebenaran Tuhan, maka kasih damai sejahtera Tuhanlah yang senantiasa menjaga
dan menopang kami semuanya. Oleh karena itu Tuhan berkati dalam setiap pelayanan yang berjalan, agar damai sejahtera Tuhan saja yang ada dalam pelayanan, baik pelayanan ibadah hari Minggu yang berjalan di gedung gereja Sawangan dan Ciseeng, maupun ibadah-ibadah virtual yang berjalan di rumah masing-masing. Kiranya pelayanan ini terus berjalan dengan baik, dan kasih kuasa Tuhan saja yang tetap ada bagi kami semuanya untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kehidupan bersama. Berkatilah Tuhan agar seluruh pelayanan ini boleh terus berjalan hanya dalam damai dan sejahtera-Mu. Kiranya berkat dan kasih setia Tuhan sajalah yang tetap ada dalam seluruh gerak langkah pelayanan kami. Bapa, kami sudah memulai kembali peribadahan hari Minggu. Biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kami, sehingga pelayanan ini terus berjalan dengan baik, terus berjalan dengan penuh sukacita, dan pelayanan ini membawa kedamaian bagi semuanya. Dalam ibadah virtual, Tuhan berkati supaya ibadah ini juga menjadi satu penunjang dalam pelayanan saudara-saudara kami yang beribadah di rumah masing-masing. Berkati agar semua yang Tuhan panggil untuk pelayanan ini dapat menjalankan tanggung jawab pelayanannya juga dengan penuh sukacita, dan damai sejahtera Tuhan menyertai mereka semuanya. Terima kasih Bapa untuk semua ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu menyertai kami di sepanjang kehidupan yang ada. Dan biarlah damai dan sejahtera Tuhan itulah yang selalu menjaga dan menopang kami setiap waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan jemaat-Mu. Engkau tetap menyertai dan melindungi kami dalam setiap program pelayanan yang ada, sehingga semuanya boleh berjalan dengan penuh sukacita, dan di sanalah damai sejahtera-Mu menyertai kami setiap waktunya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Mazmur 118 ayatnya yang pertama yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Mari kita doakan persembahan kita secara berbalasan. Mari kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta Jemaat, pemberitahuan kegiatan peribadahan. Peribadahan telah dimulai Minggu 5 Juli 2020 di Sawangan jam 7.00 dan 17.00 dan di Bajem Siseeng jam 9.00. Pengaturan kehadiran jumlah jemaat di gedung gereja Sawangan dibagi dua kelompok. Kelompok A terdiri dari jemaat sektor 1 dan sektor 3. Kelompok B terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Ibadah jam 7 untuk kelompok A. Ibadah jam 17 untuk kelompok B. Minggu selanjutnya bergantian untuk kehadirannya dan akan diumumkan di warta jemaat sektor. Untuk gedung gereja Siseeng, jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung gedung gereja Siseeng. Setelah ibadah selesai, diharapkan jemaat segera meninggalkan lokasi gedung gereja. Jemaat lansia, anak-anak, jemaat yang dalam kondisi tidak sehat, yang punya penyakit bawaan yang rawan tertular COVID-19, misalnya jantung, diabetes, darah tinggi, ibu hamil, dan sebagainya, dimohon untuk mengikuti ibadah secara online, ibadah virtual di rumah masing-masing yang tetap kami tayangkan. Warga jemaat sebelum memasuki ruang ibadah diharuskan mengikuti protokol kesehatan antara lain menggunakan masker, mencuci tangan, bersedia diukur suhu tubuhnya, dan tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah di gedung gereja. Bagi warga jemaat yang berkerinduan melaksanakan ibadah pengucapan syukur, maka majelis jemaat akan melayani dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu harus mendapat izin dari lingkungan setempat RT RW, jarak antara bangku 1 meter, jumlah yang hadir maksimum 30 orang, sudah termasuk keluarga dan presbiter bertugas. Ibadah lainnya seperti perkawinan dan sebagainya akan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan yang ada. Ibadah perjamuan kudus pada tanggal 12 Juli 2020, ibadah jam 7.00 dan jam 17.00 di Sawangan, dan jam 10.00 di gedung gereja Siseeng. Bagi warga jemaat yang tidak bisa menghadiri ibadah perjamuan kudus, maka dapat dilayani dengan secara virtual atau rekaman dengan tata cara yang ada disosialisasikan selanjutnya. Demikian mohon perhatian dan pengertian warga jemaat untuk mentaatinya. Sidang Majelis Jemaat Triwulan keempat Januari sampai Maret 2020
akan diadakan pada hari Sabtu 18 Juli 2020 pukul 9.00 di Gedung Gereja Sawangan. Mohon kehadiran seluruh presbiter GPIB Sawangan. Demikian warta jemaat. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.